Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madewita Nugraha Putri dengan NIM P071341909057. Yang terhormat Bapak Burhanuddin SSI MBiomed, Ibu Igusti Ayu Sridiana SKM MPH, Ibu Loh Dewi Lan Krisna SSI MKet PhD, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk mempresentasikan karya tulis ilmiah saya, di mana saya mengambil bidang bakteriologi dengan judul Identifikasi dan Uji Sensitivitas Bakteri Staphylococcus aureus terhadap antibiotik amoksisilin pada tangan perawat di Ruang Janger RSD Mangusada Badung. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya memulai presentasi ini. Bab 1, pendahuluan. Adapun latar belakang pada penelitian saya yaitu infeksi yang terjadi di rumah sakit disebut juga infeksi nosokomial atau yang bisa disebut dengan HAIS atau Healthy Care Associated Infection, dengan pemahamannya lebih luas, yaitu kejadian infeksi yang tidak hanya bermula dari rumah sakit tetapi juga ditemukan pada fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Tidak terbatas infeksi kepada pasien, namun dapat juga kepada petugas kesehatan dan pengunjung yang terinfeksi pada saat berada di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan. Persentase infeksi nosokomial atau HAIS di rumah sakit di dunia mencapai 9%, yaitu variasi dari mulai 3-21% atau lebih 1,4 juta pasien rawat inap di rumah sakit seluruh dunia menemukan infeksi nosokomial atau HAIS. Suatu penelitian yang dilakukan oleh WHO menerangkan bahwa sekitar 8,7% dari 55 rumah sakit dari 14 negara yang berasal dari Eropa, Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Pasifik menerangkan adanya infeksi nosokomial, dan untuk Asia Tenggara sebanyak 10%, berdasarkan literatur WHO 2009. Berdasarkan hasil Rikesdas 2013 menyatakan bahwa untuk rawat inap di Provinsi Bali paling banyak memanfaatkan rumah sakit pemerintah dengan persentase 4,5%, sedangkan rumah sakit swasta memiliki persentase sebesar 2,3%. Jenis mikroorganisme yang berpotensi terjadinya HAIS saat terjadinya kontak langsung maupun tidak langsung yaitu Staphylococcus aureus, di mana sumber penularan terbanyak yang berpotensi penyebab HAIS yaitu mobil air ruangan, kemudian lanjut dengan pasien dan tenaga kesehatan. Salah satu pengobatan terhadap HAIS ialah dengan pemberian terapi antibiotik. Salah satu cara yang dapat mencegah terjadinya resistensi antibiotik adalah penggunaan antibiotik secara rasional, yaitu meliputi pengobatan yang sesuai dengan kebutuhan klinisnya, pemberian dosis yang tepat dengan kebutuhan pada kurun waktu yang adekuat menurut WHO 2002. Uji sensitivitas antibiotik akan membantu dokter untuk memilih antibiotik yang tepat dalam mengobati infeksi. Pengobatan untuk HAIS tanpa komplikasi yaitu dengan golongan penisilin. Antibiotik yang tergolong dalam golongan penisilin yaitu amoksisilin. RSD Mangusada Badung merupakan salah satu rumah sakit pemerintah Kabupaten Badung yang terletak di daerah Kapal, Mangupura Badung sebagai rumah sakit pilihan masyarakat Kabupaten Badung dengan adanya fasilitas pelayanan khususnya di Ruang Janger yang merupakan ruangan yang difungsikan untuk perawatan pasien bedah, dan ruangan tersebut mempunyai angka rata-rata hingga tidak menutup kemungkinan terjadinya infeksi nosokomial atau HAIS pada rumah sakit ini. Uji sensitivitas bakteri terhadap antibiotik dapat dilakukan dengan metode Kirby-Bauer dengan menggunakan difusi cakram, dan hasil bakteri dibaca dengan Clinical Laboratory Standards Institute atau CLSI. Diameter zona hambat dikategorikan sebagai sensitif apabila diameternya lebih dari 20 mm dan resisten apabila diameternya kurang dari 19 mm. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian mengingat angka kejadian HAIS semakin meningkat, maka perlu dilakukannya identifikasi dan uji sensitivitas bakteri Staphylococcus aureus terhadap antibiotik amoksisilin. Penelitian ini dilakukan pada perawat di Ruang Janger RSD Mangusada Badung yang berisiko tinggi terhadap terinfeksinya HAIS atau Staphylococcus aureus dan menularkan pada orang lain. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, bagaimana karakteristik bakteri Staphylococcus aureus yang diisolasi dari sampel usap tangan perawat di Ruang Janger RSD Mangusada Badung. Yang kedua, bagaimana sensitivitas bakteri Staphylococcus aureus terhadap antibiotik amoksisilin pada hasil isolasi usap tangan perawat di Ruang Janger RSD Mangusada Badung. Tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan umum, untuk mengetahui identifikasi dan uji sensitivitas bakteri Staphylococcus aureus terhadap antibiotik amoksisilin yang diisolasi dari sampel usap tangan perawat di Ruang Janger RSD Mangusada Badung. Yang kedua, tujuan khusus, di mana tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk yang pertama, mendapatkan isolat bakteri Staphylococcus aureus dari sampel usap tangan pada perawat. Yang kedua, mengukur dan membandingkan nilai zona hambat bakteri Staphylococcus aureus terhadap antibiotik amoksisilin berdasarkan standar CLSI. Yang ketiga, mengetahui infeksi nosokomial atau HAIS berdasarkan identifikasi bakteri Staphylococcus aureus. Kemudian ada manfaat penelitian, di mana melalui penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu yang pertama, manfaat teoritis bagi masyarakat. Yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat terhadap penggunaan antibiotik amoksisilin khususnya pada infeksi bakteri Staphylococcus aureus dengan diketahuinya nilai sensitivitas antibiotik tersebut. Yang kedua, dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pentingnya menjaga hygiene tangan guna menurunkan angka kejadian HAIS di rumah sakit. Selanjutnya, bagi penulis, diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dan dapat menerapkan ilmu-ilmu pada bidang mata kuliah terkait. Kemudian ada bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi data epidemiologi hasil sensitivitas bakteri Staphylococcus aureus terhadap antibiotik amoksisilin kepada pihak rumah sakit untuk melakukan pengawasan terhadap infeksi nosokomial atau HAIS,
sehingga dapat menyediakan pengobatan jenis antibiotik lain, mengembangkan pengobatan alternatif lain pada infeksi nosokomial. Yang kedua, ada manfaat praktis, di mana hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan sebagai salah satu bahan kepustakaan, serta dapat dijadikan dasar dalam penelitian lebih lanjut tentang uji sensitivitas bakteri Staphylococcus aureus terhadap antibiotik amoxicillin. Bab 2, tinjauan pustaka, di mana ada pengertian rumah sakit. Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang melayani pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat. Macam-macam infeksi nosokomial, yang pertama ada Hospital Acquired Pneumonia atau HAP dan ventilator Associated Pneumonia atau VAP. Ventilator mekanik adalah alat yang dimasukkan terjadi lebih dari 48 jam setelah inkubasi trakea. Ventilator mekanik adalah alat yang dimasukkan melalui mulut dan hidung atau lubang di depan leher dan dimasukkan ke dalam paru-paru. Umumnya penyebab pneumonia nosokomial berasal dari bakteri flora endogen. Yang kedua ada phlebitis, di mana diartikan sebagai inflamasi pada vena yang disebabkan oleh iritasi kimia, mekanik maupun oleh bakteri. Selanjutnya ada infeksi saluran kemih. Pemasangan kateter urin menjadi keluar masuknya bagi mikroorganisme untuk masuk ke dalam kandung kemih pada kateter yang sudah terkontaminasi. Dan yang terakhir ada infeksi luka operasi atau ILA, adalah infeksi pada tempat operasi, merupakan salah satu komplikasi utama operasi yang meningkatkan morbiditas dan biaya perawatan penderita di rumah sakit, bahkan meningkatkan mortalitas penderita. Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram positif, yaitu pewarnaan ungu oleh pewarnaan gram yang berbentuk kopus dan cenderung tersusun dalam yang digambarkan seperti anggur. Staphylococcus aureus ialah salah satu spesies yang membentuk pigmen berwarna kuning keemasan, sehingga dinamakan sebagai aureus, yang berarti emas seperti matahari. Staphylococcus aureus bersifat koagulase positif dan merupakan patogen utama pada manusia. Semua manusia pernah teracuni atau terinfeksi Staphylococcus aureus. Bab 3, kerangka konsep, di mana kerangka konsep ini dapat dilihat pada layar. Selanjutnya, variabel dan definisi operasional variabel. Yang pertama, variabel bebas atau independent variable. Dalam penelitian ini, variabel bebas adalah uji sensitivitas bakteri Staphylococcus aureus terhadap antibiotik amoxicillin. Yang kedua, variabel terikat atau dependent variable. Dalam penelitian ini, variabel terikat yaitu zona hambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Selanjutnya ada definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel dapat dilihat pada layar. Bab 4, metode penelitian. Yang pertama, ada jenis penelitian. Di mana jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan dengan sekumpulan objek yang biasanya bertujuan untuk mengetahui gambaran fenomena yang terjadi di dalam suatu populasi tertentu menurut referensi dari Noto Atmojo pada tahun 2012. Pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui identifikasi dan uji sensitivitas bakteri Staphylococcus aureus terhadap antibiotik amoxicillin pada usap tangan perawat di ruang Janger RSD Mangusada Badung. Yang kedua ada alur penelitian, di mana alur penelitian dapat dilihat pada layar. Yang ketiga ada tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian yaitu tempat pengambilan sampel usap tangan dilakukan di ruang Janger RSD Mangusada Badung, dan tahap pemeriksaan sampel dilakukan di laboratorium bakteriologi. Waktu penelitian sampel dan pemeriksaan sampel pada bulan Februari sampai Mei 2022. Selanjutnya, unit analisis dan responden. Yang pertama ada jumlah dan besar sampel. Pada penelitian ini, yang menjadi sampel ialah perawat di ruang Janger RSD Mangusada Badung. Berdasarkan data yang diperoleh dari RSD Mangusada Badung, jumlah perawat di ruang Janger sebanyak 41 orang. Dalam penentuan sampel yaitu ada kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi yaitu perawat yang bersedia menjadi responden, perawat yang sehat jasmani, dan kemudian perawat yang hadir pada saat pengambilan sampel usap tangan. Selanjutnya ada kriteria eksklusi. Perawat yang tidak bersedia menjadi responden, perawat yang sensitif atau alergi terhadap pembersihan tangan, perawat yang mempunyai riwayat baru sembuh dari luka telapak tangan, perawat yang tidak sedang menjalani terapi antibiotik, dan perawat yang tidak hadir pada saat pengambilan sampel usap tangan. Teknik pengambilan sampel. Pada penelitian ini, teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk memilih menjadi sampel, menurut referensi dari Sugiono tahun 2018. Salah satu teknik dalam non-probability sampling adalah purposive sampling, di mana purposive sampling teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pada penelitian ini, semua tangan perawat di ruang Janger RSD Mangusada Badung yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Jenis data yang dikumpulkan yaitu data primer. Data primer yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah wawancara dan hasil pemeriksaan laboratorium. Data sekunder yang dikumpulkan pada penelitian ini ialah data informasi dari RSD Mangusada Badung. Selanjutnya ada pemeriksaan identifikasi dan uji sensitivitas bakteri Staphylococcus aureus terhadap antibiotik amoxicillin. Di mana pada identifikasi ini yaitu dengan melakukan pewarnaan gram positif, kemudian menunjukkan bakteri berwarna ungu yang berbentuk kopus, dinyatakan sebagai gram positif, kemudian dilanjutkan dengan uji katalase. Uji katalase positif dilanjutkan pada uji koagulase. Jika pada uji koagulase menunjukkan hasil positif, kemudian dilanjutkan dengan uji sensitivitas. Pada uji biokimia, seluruhnya menunjukkan hasil positif, kemudian dilanjutkan dengan uji sensitivitas dengan pembuatan suspensi 0,5 McFarland. Kemudian dilanjutkan dengan inokulasi suspensi pada media MHA dengan pemberian antibiotik amoxicillin. Kemudian diinkubasi dengan suhu 37 derajat Celcius selama 18 sampai 24 jam. Hasil zona hambat yang diperoleh kemudian diukur dengan menggunakan jangka sorong dan kemudian dilakukan perbandingan dengan standar CLSI. Selanjutnya ada hasil yang pertama, ada gambaran ruang Janger RSD Mangusada Badung, di mana rumah sakit ini menyediakan fasilitas pelayanan rawat inap yang terdiri dari pelayanan rawat inap yaitu ruang Cilinaya, ruang Margapati, ruang Keca, ruang Janger, dan ruang Olek. Ruang Janger ini dibagi menjadi beberapa bagian administrasi, ruang petugas paramedis, dan ruang perawat pasien. Ruang Janger memiliki 41 perawat. Yang kedua ada karakteristik pada subjek penelitian. Berdasarkan hasil yang didapatkan oleh peneliti menggunakan teknik purposive sampling pada perawat di ruang Janger RSD Mangusada Badung yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi sehingga didapatkan responden sebanyak 20 orang. Selanjutnya ada karakteristik responden berdasarkan umur.
Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 2, yaitu perawat di Ruang Janger RSD Mangusada Badung berdasarkan umur didapatkan hasil responden dengan kelompok umur tertinggi yaitu 30-33 tahun, di mana jumlah 7 dengan persentase 35%. Selanjutnya ada karakteristik perawat di Ruang Janger RSD Mangusada Badung berdasarkan tingkat pendidikan. Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 3 didapatkan hasil jumlah responden tertinggi dengan tingkat pendidikan D3 keperawatan itu sebanyak 12 orang, 60%. Karakteristik responden berdasarkan bekerja. Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 4 didapatkan hasil responden tertinggi jumlah perawat dengan lama bekerja yaitu 6-11 tahun sebanyak 15 orang, 75%. Karakteristik responden berdasarkan pasien yang ditangani per hari. Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 5 didapatkan hasil jumlah responden tertinggi dalam menangani pasien per hari yaitu sebanyak 11 orang, 55%. Diidentifikasi di mana hasil inokulasi pada media MSA. Berdasarkan tabel 6 didapatkan hasil sebanyak 18 yaitu 90% sampel usap tangan tumbuhan koloni pada media MSA. Selanjutnya hasil pengecatan gram di mana berdasarkan tabel 7 didapatkan hasil pengecatan gram yang dilakukan pada gram positif sebanyak 10 sampel yaitu 5,56% yang teridentifikasi sebagai bakteri gram positif yang berbentuk kokus dan berwarna ungu. Hasil uji katalase berdasarkan tabel 8 didapatkan hasil 14 sampel yaitu 77,78% yang diduga sebagai bakteri Staphylococcus aureus. Selanjutnya hasil uji koagulase itu berdasarkan tabel 9 didapatkan hasil uji koagulase positif sebanyak 10 sampel 71,43%. Berdasarkan tabel 10 didapatkan hasil dari serangkaian uji identifikasi inokulasi pada media MSA, pengecatan gram, uji katalase dan koagulase terdapat 10 isolat yaitu 55,56% dari 18 isolat yang teridentifikasi sebagai bakteri Staphylococcus aureus. Selanjutnya ada uji sensitivitas. Berdasarkan tabel yang diperoleh dari tabel 7 dan 8 didapatkan hasil dari 10 isolat bakteri Staphylococcus aureus dan telah diuji sensitivitasnya terdapat antibiotik amoksisilin yaitu seluruh isolat mengalami peningkatan resistensi sebanyak 100%. Selanjutnya hasil isolasi dan identifikasi bakteri Staphylococcus aureus berdasarkan karakteristik pada subjek penelitian. Berdasarkan tabel yang diperoleh dari tabel 13 diketahui bahwa 20 perawat menunjukkan kelompok 30-33 tahun sebanyak 3 orang dengan jumlah 30%. Berdasarkan tabel 14 didapatkan hasil diketahui bahwa 20 perawat di Ruang Janger RSD Mangusada Badung menunjukkan kelompok dengan tingkat pendidikan terakhir D3 sebanyak 5 orang 50% menunjukkan hasil positif bakteri Staphylococcus aureus. Berdasarkan tabel 15 didapatkan hasil diketahui 20 perawat di Ruang Janger RSD Mangusada Badung menunjukkan kelompok lamanya bekerja selama 6-11 tahun sebanyak 9 orang yaitu 90% menunjukkan Staphylococcus aureus. Berdasarkan tabel 16 didapatkan hasil diketahui bahwa dari 20 perawat di Ruang Janger RSD Mangusada Badung, kan kelompok pasien yang ditangani per hari oleh perawat yaitu 5-15 orang, sebanyak 4 perawat yaitu 40% dari 11 perawat yang menunjukkan hasil positif bakteri Staphylococcus aureus. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama ada isolasi dan identifikasi bakteri Staphylococcus aureus. Pemeriksaan ini meliputi berbagai macam uji di antaranya inokulasi pada media MSA, pengecatan gram, uji katalase dan uji koagulase. Pada media MSA mengandung konsentrasi gram NaCl yang tinggi, yaitu 7,5-10%, manitol serta indikator phenol red. Pertumbuhan Staphylococcus aureus pada MSA akan menunjukkan perubahan warna dari warna merah menjadi kuning yang disebabkan adanya produksi asam sebagai hasil fermentasi manitol sehingga mengubah indikator pH pada media MSA. Jika terdapat katalase, maka akan terbentuknya gelembung-gelembung gas oksigen bebas. O2 meningkat, sehingga koagulase merupakan protein ekstraseluler yang dihasilkan oleh Staphylococcus aureus yang dapat mengumpalkan plasma dengan bantuan faktor yang terdapat pada serum. Oleh karena itu, peran koagulase yang dihasilkan oleh Staphylococcus aureus dapat digunakan sebagai sarana diagnostik. Yang kedua, ada sensitivitas bakteri Staphylococcus aureus terhadap antibiotik amoksisilin. Uji sensitivitas bakteri Staphylococcus aureus terhadap antibiotik amoksisilin bertujuan untuk mengetahui kemampuan antibiotik amoksisilin. Pengobatan untuk infeksi HIV tanpa komplikasi ialah penisilin, di mana pembacaan hasil uji sensitivitas pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan pengamatan secara visual terbentuknya zona hambat di sekitar cakram antibiotik. Sedangkan pengukuran secara kualitatif dengan melakukan pengukuran besar zona hambat di sekitar cakram antibiotik dengan menggunakan jangka sorong. Kesimpulan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, hasil uji identifikasi pada sampel usap tangan di Ruang Janger RSD Mangusada Badung yaitu kultur pada media MSA, pengecatan gram dan uji katalase dan uji koagulase terdapat 10 sampel yaitu 71,43% teridentifikasi bakteri Staphylococcus aureus. Yang kedua, hasil uji sensitivitas bakteri Staphylococcus aureus yang diisolasi dari usap tangan perawat di Ruang Janger RSD Mangusada Badung terhadap antibiotik amoksisilin menunjukkan hasil resisten 100%. Yang ketiga, berdasarkan karakteristik pada perawat di Ruang Janger RSD Mangusada Badung, didapatkan kelompok umur 30-33 tahun, 30%,
Tingkat pendidikan D3 keperawatan yaitu sebanyak 50%, lama bekerja menjadi perawat 6 sampai 11 tahun yaitu sebanyak 90%, dan pasien yang ditangani per hari 5 sampai 11%. Dan pasien yang ditangani per hari 5 sampai 11 pasien yaitu 40% merupakan kelompok yang berisiko tinggi terinfeksi bakteri Staphylococcus aureus. Saran. Yang pertama, bagi masyarakat. Masyarakat diharapkan ikut serta dalam upaya pencegahan penularan HIV dan melaksanakan terapi antibiotik sesuai resep dokter yang dianjurkan klinisi. Yang kedua, bagi penulis. Diharapkan pada penelitian selanjutnya, tahap identifikasi dapat dilakukan dengan tahap biomolekuler seiring dengan perkembangan teknologi di bidang kesehatan. Yang ketiga, bagi pemerintah. Diharapkan bagi pemerintah khususnya instansi terkait yaitu puskesmas, rumah sakit, dan balai laboratorium kesehatan agar mencari pengobatan golongan dan jenis antibiotik lain untuk menangani HIV atau mengembangkan pengobatan alternatif yang berasal dari bahan alam untuk pengobatan Staphylococcus aureus. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan pada penelitian kali ini. Pada penelitian ini menggunakan sebanyak 84 literatur yang terdiri dari jurnal, buku-buku, dan juga penelitian yang terkait dengan penelitian ini. Dan yang terakhir ada dokumentasi pada saat melakukan kegiatan penelitian di lapangan. Sekian presentasi karya tulis ilmiah saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan dalam penyampaian presentasi karya tulis ilmiah saya. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om. Salam sehat.